Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Muslim, jumpa kembali di channel Al Ilmu. Kali ini, kita akan mendengarkan kajian tentang merokok dari beberapa guru dan ustadz. Selamat menyaksikan, dan mari kita ambil ilmunya. Mengapa hukum rokok ada yang bilang makruh, ada yang bilang haram? Mana yang benar? Menurut Anda kira-kira gimana? Coba, begini, saya pernah ceritakan itu hari. Ada seorang guru di Saudi, saya ingatkan kembali, berdialog sama seorang syekh. Syekhnya dibilangin sama guru ini, guru sekolah ya, dia berpendidikan, dia bilang, "Syekh, kenapa Anda mengatakan rokok itu haram? Apa sebabnya?" Sementara dalam Al-Quran tidak ada dalil menyebutkan rokok secara khusus, nggak ada. Kenapa harus dibilang haram? Kata syekhnya, "Kau makan apel?" Dia bilang, "Iya." "Kau makan jeruk?" "Iya." "Baik, ada nggak disebut dalam Al-Quran apel sama jeruk?" Dia bilang, "Tidak ada." "Baik, itu tidak ada, tapi boleh dimakan." Kenapa? Karena masuk dalam umumnya firman Allah, Allah menghalalkan semua yang baik-baik dan Allah mengharamkan yang khaba'ith, yang buruk, gitu kan. Jadi ulama mengeluarkan kaidah semua yang baik maka halal, semua yang buruk maka haram. Semua subhanallah yang haram itu pasti berefek tidak baik, gitu kan. Lalu dia bilang, "Tapi setahu saya tidak buruk karena saya merasa nyaman-nyaman saja," gitu kan. "Saya merokok, saya percaya diri, saya nggak ada masalah." Ya orang mau mengatakan badan saya bau, baju saya bau, mulut saya bau, itu perkataan dia, tapi saya merasa nyaman-nyaman saja, nggak ada masalah, gitu kan. Berarti bisa saya katakan itu thayyibat, berarti baik ini buat saya. Dari mana tolok ukurnya ini baik atau buruk? Kata syekhnya, "Baik, kalau kamu mau lebih dalam lagi, sekarang saya tanya," kata syekh, "kalau kamu pulang ke rumah habis ngajar, kamu temukan istri kamu lagi pegang rokok, anak kamu lagi pegang rokok, kamu biarin atau kamu larang?" Kata gurunya ini, "Saya larang, Syekh." "Kenapa kau larang?" Dia bilang, "Karena itu tidak baik." Nah, ini masuk dalam jawaban kamu sendiri. Kalau baik kamu biarin mereka merokok, beliin kalau perlu, sama-sama rokok ngepul di situ, gitu kan. Tapi enggak ternyata, gitu kan. Jadi lebih baik ditinggalkan, gitu. Jadi jangan berdalih kalau salah dan tetap dilakukan, akuin kesalahan. Itu poin penting. Ini enggak, sudah salah membela, ini masalah ini. Enggak boleh, jadi terus menerus. Kadang-kadang subhanallah ada orang juga supaya dia tetap dalam mempertahankan kesalahannya, mencari orang yang lebih buruk, gitu kan. Ada pernah orang bilang sama saya, "Ustadz, saya baik Ustadz, kayak sholat saya masih jaga sholat maghrib, teman saya dan tidak sholat sama sekali." Jadi patokannya yang lebih buruk, supaya yang dia tinggalin 4 waktu sholat itu mending, nggak apa-apa gitu. Bukannya dilihat orang yang sholat lebih banyak, ini nggak boleh sebenarnya, gitu kan. Allahu alam. Jadi kalau kita lihat, kalau dikatakan memang kategori ulama di Indonesia, kalau di Timur Tengah saya nggak pernah temukan ada ulama menghalalkan rokok. Di Indonesia ini karena kiai kita terlalu murah gelarnya, ayahnya kiai, anaknya jadi kiai, bisa ceramah berapa kali atau pulang haji jadi kiai juga. Ini luar biasa ini. Saya mohon maaf, bukan menyombongkan diri sama sekali. Saya subhanallah berapa kali ketemu dengan orang-orang kiai. Kiai ini, saya kalau ketemu, subhanallah seperti kalau antum ahli listrik misalnya, kemudian ada orang datang ngobrol masalah listrik, dia nggak ngerti. Misalnya ini listrik ini harus dipasang begini, jaringannya begini, terus dia bilang enggak harus begini, tapi dia salah jelas. Antum pastikan teorinya benar, salah ini orang. Kita akan bilang kok ngawur ini orang ngomong. Subhanallah, di kalangan dakwah penceramah pun begitu. Saya heran dari mana gelar-gelar kiai bisa didapatin nih gitu. Baca ayatnya salah, hadisnya dikarang-karang, banyak sekali sudah kesalahan. Cerita dongengnya sudah tidak masuk di akal. Orang yang mati bisa hidup kembali lah, ini dari langit lah, ini macam-macam. Yang tidak masuk di akal, ini dari mana orang ini nih gitu. Ya, dari mana asal muasalnya bisa muncul gitu. Belum lagi yang sunnah Nabi SAW dilanggar, yang kukunya panjang, yang istri yang pakai jilbab, yang luar biasa. Makanya kata ulama, kalau kau mau melihat seorang alim, kau akan temukan kealiman itu pada diri dan keluarganya. Emang ada ciri di situ. Istrinya, anaknya, memang ada ciri kealiman di situ. Ada ilm, alim kan itu maksud dari ilm ya. Ada pengetahuan agama pada diri mereka. Kalau enggak gitu. Ada teman saya, subhanallah, bawa undangan pernikahan tamatan Mesir. Waktu itu di kota Makassar, perkawinan saya nggak hadir, nggak sempat hadir gitu. Kemudian dia datang setelah itu berkunjung ke rumah saya, gitu kan. Datang ada satu perempuan bersama dia rok pendek. Lalu kemudian ini tamatan Mesir dan LC gitu. Jadi akhirnya saya ngobrol-ngobrol sama dia, "Ahlan akhi, baik gini-gini." Saya tahunya selama ini orang yang memang teman-teman ini semoga Allah berikan hidayah, malas sekali terjun di dakwah gitu. Jadi mereka pulang, mereka sibuk dengan bisnis, tapi dakwah dilupain. Akhirnya tidak terbentuklah pribadi untuk berdakwah, intinya begitu. Terus saya bilang, "Mana harim antum?" Harim itu istri ya. "Oh ini," dia dengan malu nunjuk nih di sebelah gitu. "Istri antum ini, Masya Allah." Semoga Allah kasih hidayah ya. Jadi bisa, kenapa nggak nikah dengan wanita yang berjilbab banyak, kesian ngantri, gitu kan? Ngapain harus ngambil orang yang tidak? Susah, jadi PR lagi ya.
Tapi Allah alam, ya masing-masing orang punya cara ya. Jadi kalau kita temukan teman-teman kita yang bergelar kiai ini yang memakruhkan rokok karena dia masih merokok, gitu. Memang begitu. Dulu kan tulisannya sudah ada, rokok membunuhmu itu dari dulu ada. Tapi karena perokok buta huruf, akhirnya sama pemerintah dirubah, dikasih gambar. Gambar yang menakutkan. Tapi ternyata juga buta warna, buta gambar. Perokok itu iya sampai sekarang. Padahal pemerintah itu sudah hampir mengharamkan rokok. Pemerintah Indonesia itu hampir mengharamkan rokok. Dari mana? Tulisannya rokok membunuhmu. Apa hukum membunuh? Boleh pemerintah, bolehkah orang bunuh diri di negeri kita? Nggak boleh. Tapi merokok masih diperbolehkan. Padahal rokok membunuhmu. Maka buat para perokok jangan bunuh diri. Wala taqtulu anfusakum. Kalian jangan membunuh diri kalian sendiri. Barakallahu fiik. Saya ikhwan pengguna rokok elektrik. Saya mau tanya hukum rokok elektrik itu apa ya? Saya takut terjebak dalam syubhat. Rokok elektrik itu yang mana? Yang asapnya banyak tuh ya? Itu ada ini nggak, nikotinnya gitu-gitu ada nggak? Ada. Ada yang nggak boleh lah. Kalau mengganggu kesehatan maka itu tidak boleh. Atau ada rokok herbal. Kalau rokok itu mengganggu kesehatan, ya tidak boleh. Sekarang pertanyaannya, apa kabar bagaimana kabarmu wahai rokok? Apa kata dokter? Tanyakan pada dokter. Saya tidak bicara. Mungkin ada yang merokok di sini, Anda cukup senyum saja, Anda tanyakan pada dokter, selesai. Apa kata dokter? Apakah dokter mengatakan ini ada vitamin 17? Atau kemudian ini, tanyakan dokter. Kemudian sederhana, itu saja. Jadi kita perlu namanya keinsyafan. Adapun masalah susah meninggalkan itu babnya bukan masalah itu. Ada candu di dalamnya. Sehingga yang merokok itu sendiri banyak dia ingin meninggalkannya dan ngerti kalau itu nggak boleh, nggak bagus. Cuman ada kecanduannya, maka lu proses. Sehingga saya tidak berani mencaci orang yang merokok. Akan tapi saya himbau, ketahuilah janganlah merokok. Mending ya pelan-pelan lah. Saya tidak akan marah-marah dengan perokok karena apa? Kata pengakuan perokok itu menghilangkan rokok susah. Sampai kata mending lapar daripada tidak merokok karena ada candunya di situ. Cuman hukumnya dia sudah ngerti loh ya. Hari ini pun Anda sudah paham yang ngerokok bahasa itu nggak baik. Buktinya anak kecil Anda waktu ngerokok Anda marah-marah. Jadi kalau tiba-tiba ada orang ngasih rokok kepada anak Anda juga nggak terima. Kalau memang itu vitamin, mending Anda terima kasih kan gitu ya. Jadi sebetulnya ini sangat sederhana. Cuman permasalahan kecanduan candu dan kecanduan ada hubungan dengan hawa nafsu. Sehingga kalau dikritik marah. Jangan, ngapain kata haram enggak nih. Padahal hati kecil yang ngomong nggak mau loh. Nah itu. Jadi ini perlu kita sedikit tenang urusan rokok. Bagi Anda yang merokok, mintalah kepada Allah, ya Allah jadikan kesenangan bukan di rokok, di degan, makan tebu, itu aja lah. Jadi dirubah nanti. Kalau sudah dirubah oleh Allah mah gampang. Tentunya Anda pun juga terlalu mencaci maki orang yang demikian itu. Akan tapi kita doakan semoga dihindarkan daripada merokok. Sudah jelas hukumnya, nggak usah. Kadang-kadang perlu panjang ceritanya, sebab saya tidak mau menyakiti hati siapapun. Tapi saya ingin menjadikan orang ngerti siapapun nih. Ya. Apakah setelah itu, setelah Anda hukumi sendiri sudah jelas.